Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram. Bagian ke-24. Menyaksikan pemandangan yang menyeramkan serta kehebatan si iblis Pringgo Aguna, kelima orang bersaudara menggeritik bulu kudunya. Coba seumpama mereka tak ditolong Jaga Saradenta dan Wiropati, pastilah akan dijadikan mainan seperti itu. Diam-diam mereka berterima kasih kepada dua orang penolongnya. Setelah itu timbulnya api kemarahannya, serentak mereka meraba senjatanya masing-masing dan bersiap sedia. Pringgo Aguna masih saja lari berputar-putar. Kedua mayat lainnya dilontar-lontarkan ke udara, kemudian dirobeknya pula. Isi perutnya dihamburkan dan ia membiarkan diri tersiram darahnya. Hebat pemandangan itu, meskipun Wiropati bukan anak kemarin sore, belum pernah sekali juga menyaksikan kebiadaban demikian. Darah kesatrianya lantas saja bangkit. Dengan menggigit bibir, ia bertekad hendak mengadu nyawa demi kemanusiaan. Mendadak, Pringgo Aguna berhenti bergerak dengan sekonyong-konyong. Matanya mengarah kepada tumpukan batu. Benar-benar matanya tajam luar biasa. Ia melihat bayangan orang, itulah bayangan Atang dan Acep yang sudah berusaha bersembunyi sebaik mungkin. Merasa kepergok, serentak mereka mengeluarkan senjatanya. Atang menggenggam sebuah pisau dan Acep sebilah golok Sunda. Tidak sangsi lagi, mereka berdiri dan bersiaga menunggu serangan lawan. Pringgo Aguna tetap berdiri tegak. Ia seorang yang berpengalaman dan cerdik. Melihat munculnya dua orang, lantas saja dia menduga-duga tempat persembunyian ketiga temannya yang lain. Ia tertawa perlahan. Jaga Saradenta yang mengenal kehebatan penciumannya langsung dapat menduga kalau iblis itu telah mengetahui tempat persembunyian musuh-musuhnya. Ia meloncat maju mendekati tumpukan batu. Kira-kira 2 langkah dari tumpukan batu, ia meloncat mundur dengan mendadak. Kesannya seolah-olah ia sayang kepada kedua musuhnya kalau mati terlalu cepat. Atang ternyata seorang yang mudah tersinggung karena harga dirinya terlalu tinggi. Begitu menduga kehendak lawan, lantas saja ia menerjang sambil mengayunkan bindinya. Pringgo Aguna tahu diserang lawan. Ia tampak tenang saja dan bersikap tak peduli. Serangan bindi lawannya tak dielakkan, bahkan tangannya memapak dan didorongkan tajam. Hebat akibatnya, Atang merasakan sesuatu dorongan tenaga dahsyat sampai terhuyung-huyung mundur 2 langkah. Pringgo Aguna tak membiarkan Atang lolos dari rencana rangsakannya. Sebat luar biasa ia melompat ke udara dan mencengkram pundak lawan. Atang sadar akan bahaya. Secepat kilat ia menjatuhkan diri ke tanah dan menyingkir bergulungan. Acep yang berada tak jauh dari Atang buru-buru membantu. Dengan memutar golok Sundanya, ia menerjang. Ia mengarah kepada cengkraman Pringgo Aguna. Pringgo Aguna kaget terpaksa ia membatalkan cengkramannya dan dengan cepat menangkis golok Acep. Meskipun demikian, dalam satu gerakan yang cepat,
ia masih juga berhasil melukai Bunda Atang. "Monyet, kau siapa?" bentaknya. Acep tak mau melayani. Ia meludahi muka Prienggo Angguna dan serangan goloknya makin gencar. Atang yang terlolos dari bahaya dapat pula membantu. Meskipun pundaknya terasa nyeri, tenaganya tak kurang. Ia menggempur dari samping sambil memaki kalang kabut. Prienggo Angguna benar-benar perkasa. Dengan tertawa panjang ia bergerak sangat gesit. Tanpa menolak, ia menendang Atang, tapi tendangannya membentur suatu benda panjang. Tak kalah menoleh, ia melihat seorang perawakan tegap memutar pedang panjang. Itulah si Hasan yang tadinya bersembunyi di sebelah selatan. Pukulannya kuat dan serangannya menyambar arah kaki. Terpaksalah Prienggo Angguna meloncat ke udara dan membatalkan serangan kepada kedua musuhnya. "Ah, kalian teman latihan cukup tangguh," serunya nyaring sambil tertawa panjang. Ia turun ke tanah dan mengulangi serangannya. Ia menyerang Atang dan Acep sekaligus, sedang kakinya tetap melayani pedang panjang si Hasan. Serangannya yang cepat dan aneh, ketiga orang lawannya tak dapat menduga-duga. Dua orang lain yang berawakan agak kegemuk-gemukan muncul ke gelanggang. Mereka membawa senjata keris dan pedang pendek. Itulah Qasim dan Mehmet, pendekar dari Rangkas Bitung dan Pandeglang. Mereka berdua lantas menyerang rapat, gerakannya gesit dan berbahaya. Prienggo Angguna mundur selangkah, rasanya yang peka lantas saja tahu kalau dirinya berada dalam kepungan. Dihitung berjumlah 5 orang, hatinya kini lega, karena tak usah takut menghadapi serangan gelap. Lantas saja ia memusatkan tenaganya. Mereka berjumlah 5 orang. Baiklah, ku gempur yang kedua dahulu, pikirnya. Berpikir demikian, tubuhnya berkelebat, tangannya menggempur Bindi Ateng. Tetapi Hasan mencegat serangannya dengan pedang panjang. Suatu pembenturan tak dapat dihindarkan lagi. Tangannya bergetar, sedang pedang Hasan hampir terpental dari gelanggangnya. Diam-diam dia kaget, pikirnya. Ternyata mereka cukup tangguh. Aku tak boleh main-main. Kini ia berpaling ke Hasan yang merangsak, tetapi keempat lawannya yang lain merangsak pula. Permainan senjata mereka lumayan. Mereka bahkan mahir memainkan senjatanya. Masing-masing secepat kilat ia menyambar Qasim yang bersenjatakan sebilah keris. Mehmet melihat sahabatnya berada dalam bahaya. Dengan senjata pedang pendek, ia menetak pergelangan tangan Prienggo Angguna. Tetapi Prienggo Angguna tak mempedulikan serangan itu. Dengan membalikan tangan, ia memapak pedang pendek Mehmet. Agaknya dia takut melawan tajamnya senjata. Qasim terkejut bukan main, buru-buru ia mundur selangkah. Tetapi Prienggo Angguna tak membiarkannya membebaskan diri. Tangannya yang menyambar tadi terus ditusukkan. Gerakannya kuat sampai menimbulkan kesiur angin. Terdengar kemudian suara meretak. Pedang pendek Mehmet tepat mengenai sasaran. Begitu juga Bindi Atang bersamaan menggempur pundak. Tapi Prienggo Angguna tetap berdiri tegak. Ia tak menggubris, serangan tak dihentikan. Karuan saja Mehmet dan Atang terkejut. Dia bukan manusia, pikir Mehmet. Pedang pendeknya adalah pedang pusaka. Biasanya barang siapa kena terpegas pasti tak ampun lagi, akan terkelupas kulit dagingnya. Tapi dia nyaris bersorak karena gembira. Tak tahu dia menumbuk batu. Sekarang nasib Qasim tinggal tergantung pada selembar rambut. Ia tak dapat membela diri maupun mengelakkan serangannya.
Sebilah kerisnya cepat-cepat dilintangkan ke dada, ujungnya dihadapkan ke depan, siap ditusukkan ke perut lawan. Mendadak, selagi ia terputus asa, berkelibatan sesosok bayangan. Bayangan itu kuat luar biasa. Ia membawa sebuah cempuling dan menggempur dada Pringgo Aguna. Itulah Jaga Saradinta, akibatnya fatal. Pringgo Aguna yang sedang memusatkan perhatiannya kepada dada Kosim, tergempur dadanya sehingga terpental mundur 2 langkah. Cepat ia mendorong dengan sekuat tenaga dan Jaga Saradinta tergetar mundur 5 langkah. Sudah pasti kalau tenaga mereka dapat terukur sepintas lalu, tenaga Jaga Saradinta masih juga kalah seurat. Tetapi munculnya musuhnya yang keenam itu mengejutkan hati Pringgo Aguna. Diam-diam dia berpikir, malam ini mengapa aku bertemu dengan orang seperkasa dia? Hei monyet, siapa kau? Bentaknya. Jaga Saradinta berdiri tegak di tanah, raut mukanya angker dan berkesan bengis. Dengan menggeram dia menyahut, kau masih ingat dengan Jumirah, anak Kiai Haji Lukman Hakim? Pringgo Aguna tercengang, kemudian tertawa panjang. Hei, bocah, jadi kamu belum sempus? Nyawamu rangkap 7 ya? Bagus, kau masih ingat bagaimana kau menghajarku. Kekasihku kau bunuh lagi. Untung Kiai Haji Lukman Hakim masih berhasil menolong lukaku. Tapi aku berjanji selama hayat masih digandung badan. Kau mau menuntut balas? Potong Pringgo Aguna dengan tertawa riuh. Tak salah, sahut Jaga Saradinta cepat. Selama kamu belum mampus, tak sudi aku hidup bersama dalam dunia ini. Pringgo Aguna tertawa tinggi, dan karena percakapan itu, pertempuran berhenti dengan sendirinya. Masing-masing mempersiapkan senjata dan berniat hendak menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Kelima orang dari Jawa Barat saling memberi isyarat. Mereka mendengarkan percakapan itu dengan penuh perhatian, tetapi tetap waspada. Kamu datang dengan 5 cecurut itu, apa mereka kawanmu? Tanya Pringgo Aguna. Kami pun senasib dengan dia, sahut kelima orang dari Jawa Barat dengan serempak. Kembalikan gadis kami. Ah, potong Pringgo Aguna. Apa modal kalian? Mau menuntut dendam? Kalian bosan hidup? Mendadak datanglah kesiur angin. Kelima bersaudara itu lantas meloncat mundur berpencaran. Pringgo Aguna ternyata telah mulai menyerang dengan tiba-tiba. Untung mereka cukup waspada dan pertarungan terjadi lagi lebih dahsyat. Kali ini Pringgo Aguna tak berani berlaku hayal-hayalan. Dia bertempur bagaikan seekor singa. 2 kali cempuling Jaga Saradinta menghantam pinggangnya, tetapi Pringgo Aguna tetap tak bergeming. Bahkan dia nampak kian lama kian gagah. Menyaksikan itu, diam-diam mereka mengeluh dan seluruh tubuhnya meremang. Meskipun demikian, mereka membiarkan dirinya terpengaruh oleh kekebalan Pringgo Aguna. Sadar akan bahaya, mereka berkelahi kian sengit. Ketika itu, Pringgo Aguna memusatkan perhatiannya kepada Jaga Saradinta. Di antara keenam lawannya, dialah yang paling tangguh. Kesiur cempulingnya menerbitkan angin. Sekalipun tubuhnya tak mempan, tetapi jika mengenai kepala bisa berbahaya. Karena itu ia melindungi kepalanya rapat-rapat. Mendadak saja ia melihat sesosok bayangan berkelebat di udara. Ia heran sampai terhenyak beberapa detik. Ia baru sadar tak kala bayangan itu meniup dan langsung menikam tengkuknya. Buru-buru ia mengedepankan diri dan meloncat mundur. Hai, siapa kau? Teriaknya. Hatinya gentar juga melihat musuh-musuh yang tak terduga. Dengus Wiropati, ia mengulangi setangannya sangat gesit dan tangguh.
Hei, jangan kau mati tanpa nama. Damprat Pringgo Aguna. Ia sadar kalau sepak terjangnya selama ini pasti akan menimbulkan suatu keonaran. Musuh-musuhnya sangat banyak, muncul satu persatu seperti cendawan di musim hujan. Tetapi sama sekali tak diduganya kalau di antara mereka ternyata ada juga yang gagah perkasa. Aku Wirapati. Wirapati? Pringgo Aguna mengingat-ingat, ia merasa tak mempunyai musuh bernama Wirapati. Aku murid Kiai Gasan Kesambi, sejiwa Gunung Damar, Kalinongko. Ia terperanjat. Murid Kiai Gasan. Diam-diam ia berpikir, apakah orang tua itu ada pula di sekitar lapangan ini. Ia sangsi, maka Kiai Gasan merantau sambil memasuki kota Jakarta. Tapi itu bisa terjadi, hatinya jadi gelisah. Karena gelisah kehebatannya kendor, Wirapati mempergunakan kesempatan itu. Sebab luar biasa ia menghujani serangan beruntun. Jagasara Dinta dan kelima bersaudara merangsak pula dengan berbareng. Diserang demikian, jantung Pringgo Aguna berkebat-kebit juga. Ia mundur berjumpalitan sambil menangkis serabutan. Memang ia seorang gagah pada zaman itu. Gerak-geriknya cekatan dan tepat, semua serangan dapat dipunahkan dengan sekaligus. Wirapati, Pringgo Aguna berteriak minta keyakinan. Apa Guru ada di sini? Kalau ya, apa pedulimu? Sahut Wirapati. Pringgo Aguna tercengang, kemudian tertawa riuh. Karena telah mendapat kepastian, ia dapat menebak kalau Kiai Gasan Kesambi yang disegani tidak berada di sekitarnya. Mendapat kepastian begitu, lantas saja dia melabrak maju. Wirapati dan Jagasara Dinta maju berendeng. Mereka mencoba menagih sambil mencoba-coba kekuatan musuh. Tetapi kelima bersaudara tak mau tinggal diam. Mereka bergerak berputar-putar dan merupakan suatu kerjasama yang rapi. Dikerubut demikian rapi, timbullah amarah Pringgo Aguna. Yang berhebat rangsakannya, kelima bersaudara didesaknya ke pinggir. Tetapi Wirapati dan Jagasara Dinta bukanlah musuh-musuh yang ringan. Kedua orang itu memiliki ilmu jauh lebih tinggi daripada kelima orang bersaudara. Begitu mereka berdua mendapat peluang, lantas saja menggempur bersama. Jagasara Dinta mengemplangkan cempulingnya mengarah muka, sedang Wirapati menyodok perut bagian bawah. Inilah bahaya. Cepat-cepat Pringgo Aguna bergerak mundur, tetapi Wirapati lebih cepat serangannya berubah. Ia meloncat mencegat gerakan mundur dan mengemplang tengkuk. Pringgo Aguna terperanjat, ia membungkuk, tapi justru membungkuk cempuling Jagasara Dinta mencengkram mukanya. Pringgo Aguna merasa kesakitan sampai menjerit tinggi. Pringgo Aguna bertambah gusar dan mengumbar marahnya. Tanpa menghiraukan rasa sakit lagi, ia menebruk Jagasara Dinta. Untung Jagasara Dinta sempat melompat ke samping, sedangkan Wirapati mundur 3 langkah. Celakalah nasib kelima bersaudara, mereka tak sempat mengelak karena waktu itu baru bergerak maju. Tak ampun lagi, mereka terpaksa berbenturan mengadu tenaga. Bagaimana mereka sanggup melawan tenaga Pringgo Aguna? Begitu mereka kena gempur, tubuhnya terpental di udara dan jatuh ke tanah seperti layang-layang putus. 3 orang di antara mereka luka parah. Pringgo Aguna jadi kalap, ia melejit ketika musuhnya yang jatuh terkapar di tanah. Tetapi Jagasara Dinta dan Wirapati tak membiarkan ia berbuat semaunya sendiri. Dengan berendeng, mereka berdua mencegat dan melancarkan serangan kilat berantai. Karuan saja Pringgo Aguna kelabakan. Meskipun begitu, dia tidak gugup. Tenang-tenang ia memunahkan serangan kedua orang itu. Pada saat itu, jumlah kelima bersaudara tinggal 2 orang yang masih dapat bergerak dengan leluasa. Atang dan Hasan menyaksikan ketiga kawannya menggeletak setengah hidup.
mereka jadi penasaran. Mereka nekat tanpa menghiraukan keselamatan nyawanya. Lantas saja mereka menyerbu hendak mengadu nyawa. Meskipun Pringgo Aguna seorang tokoh kenamaan, tetapi menghadapi orang sedang kalap, repot juga. Apalagi selain mereka masih ada dua orang musuhnya yang tak bisa dianggap enteng. Jaga Saradinta cukup bertenaga, sedangkan kecepatan Wirapati mengagumkan hatinya. Teringatlah dia pada Kiai Gasan Kesambi 40 tahun yang lalu. Benar-benar bukan nama kosong Kiai Gasan Kesambi Sejiwan. Dia dapat mewariskan kehebatannya kepada muridnya, pikirnya diam-diam. Mendadak di tengah lapangan terjadi suatu peristiwa di luar dugaan. Dari sebelah utara, nampaklah bayangan seorang pemuda tanggung berlari-lari cepat. Wirapati menoleh. Segera dia mengenali Sang Aji yang benar datang. Mestinya dia girang, tapi mengingat beringasnya Pringgo Aguna, dia jadi cemas. Karena rasa cemasnya, ia berteriak, "Bocah, minggir dulu!" "Siapa?" tanya Jaga Saradinta. "Sang Aji," sahut Wirapati dengan suara gemetar. Mendengar disebutnya nama Sang Aji, Jaga Saradinta terperanjat sampai berdiri tertegun. Sebaliknya, Pringgo Aguna orangnya cerdik. Lantas saja dia dapat menduga. Cepat dia mundur jumpalitan. Kini ia mencegat larinya Sang Aji dengan gesit.